Hai sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mr. Hong. Hari ini saya akan berbagi kepada Anda tentang TOEFL. Apa itu TOEFL? TOEFL. TOEFL ini merupakan kepanjangan dari Test of English as Foreign Language. Nah, jadi TOEFL merupakan sebuah tes untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris kita sebagai bahasa asing. Nah, TOEFL ini digunakan untuk apa? Nah, tentu saja sobat bertanya. Atau bahkan ada yang belum pernah mendengar istilah TOEFL itu apa? Nah, TOEFL ini biasanya digunakan untuk ketika Anda melamar sebuah pekerjaan, melamar sebuah beasiswa, atau ke perguruan tinggi yang menerapkan bahasa internasional, atau bahkan sekarang hampir semua perguruan tinggi mensyaratkan untuk mahasiswa barunya untuk tes TOEFL, baik itu di jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, jadi kita di Indonesia lebih umum mengenal TOEFL dibandingkan ada lagi jenis-jenis tes yang lain seperti IELTS dan lain sebagainya. Nah, TOEFL ini yang biasa dikenal oleh orang Indonesia contohnya itu PBT. Jadi ada nama TOEFL-nya PBT, singkatan dari Paper Based Test. Tes berdasarkan atau tes berbasis kertas, ya, menggunakan tes tertulis maksudnya gitu ya. Terus ada lagi istilahnya IBT, singkatan dari Internet Based Test. Jadi tes berbasis internet. Nah, apa beda antara keduanya ini? Jadi yang pertama dari biayanya dulu ya, biar Anda mungkin penasaran. Tes PBT ini kita perlu mengeluarkan uang sekitar 400.000 rupiah. Yang ini tergantung juga dengan ini ya, kurs dolar ya. Ini takdir saya 400 atau 450.000. Nah, kalau yang ini di kisaran 2,5 juta ya. Nah, saya buat sebenarnya lebih kurang 2,5 juta. Ini bagiannya hanya ada listeningnya, ada readingnya, ada structure. Hanya 3 itu saja. Jadi PBT. Sedangkan yang ini ada komponen speaking. Untuk melihat kemampuan speaking kita akan dihubungkan dengan tim penilainya, native speaker yang akan menilai kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, baik sobat sekalian, karena lebih umum dipakai oleh pelajar, mahasiswa, dosen untuk tes beasiswa itu yang PBT, maka hari ini kita akan sedikit membahas yang PBT dulu. Nanti untuk yang IBT akan kita bahas di lain waktu ya. Oke. Nah, tadi ada 3 komponen ya. Structure, and ini written expression. Jadi ini lebih ke
kemampuan kita dalam menganalisa grammar dan kesalahan dalam penulisan bahasa Inggris ya, kalimat ataupun paragraf. Selanjutnya ada listening. Listening ini biasanya duluan tesnya ya. Listening. Kemampuan listening ini nanti akan ada diputar audio dan juga kita ada list-list pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan audio yang diputar dan yang kita dengar gitu ya. Nah, ini di urutan 1 biasanya, ini urutan kedua, ini urutan ketiga ya. Urutan ketiga yaitu kemampuan reading. Kemampuan kita dalam membaca, menganalisa, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, menentukan informasi yang diminta oleh soal nanti dalam paragraf atau artikel pada soal ya, pada buku soal nanti. Jadi ada structure, listening, reading. Nah, akan saya jelaskan sedikit mengenai structure dan written expression. Jadi pada bagian ini nanti Anda akan diuji dengan ada urutan kalimat yang salah satu kata, beberapa katanya itu biasanya 4 atau sampai 5 kata itu digaris bawahi dan Anda menentukan ini yang mana yang salahnya. Yang mana yang salahnya. Nah, kita tentukan. Nah, seperti ini contohnya, Bapak sekalian. Ini kalau pada bagian structure nanti I likes. Oh, ini terlalu singkat katanya. Misalnya ini, biology are a branch of natural science that study about living things atau living creature. Nah, misalnya seperti ini. Terus ada nanti garis bawahnya di mana yang salahnya. Ini misalnya. Jadi ada pilihannya A, B, C, D, E. Nah, dari sini sahabat harus menentukan bagaimana sih yang salah dari kalimat ini, dari struktur kalimat ini, yang mana yang salah. Biologi ini merupakan bentuk tunggal ya, bentuk tunggal bidang ilmu. R ini to be a branch of, kata penghubung, of natural science. Natural science, a branch ini noun lagi, of natural science, noun lagi, kata benda. That ini penghubungnya, yang, study, verb, mempelajari, about, tentang, living things, ini subjek, ini noun. Nah, tentu saja kita harus paham tentang grammar terlebih dahulu. Nah, jadi biology are, apakah sudah benar atau salah? Harusnya apa? Ini harusnya is ya. Jadi ini salah. Yang lain sudah tepat. Nah, jadi seperti ini gambaran nanti
soal-soal di structure written expression. Nanti akan untuk lebih dalamnya kita akan menjelaskan per bagian. Jadi akan saya jelaskan trik mengerjakan structure dan written expression, trik mengerjakan listening, trik mengerjakan bagian reading di pertemuan yang lainnya. Jadi TOEFL ini sangat penting sekali bagi sobat sekalian. Jadi kalau kita punya cita-cita untuk melanjutkan studi kita perguruan tinggi maupun baik dalam negeri maupun luar negeri ya, kita harus mempersiapkan tes TOEFL ini sejak dini. Gunanya apa? Supaya sobat tidak memiliki kendala yang berarti nanti. Karena kalau kita sudah memiliki kemampuan tes TOEFL, kalau untuk di perguruan tinggi mungkin skornya lebih dari 500 lah. Jadi lebih dari 500. Lebih dari 500. Paling tinggi itu 670 ya. 670. Kalau sobat bisa mencapai 600 itu sudah sangat mewah sekali. Sudah bisa dengan bebas memilih mau ke perguruan tinggi mana, dalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa. Tentu saja sobat sekalian harus memenuhi persyaratan yang lainnya seperti persyaratan akademik, terus rencana riset dan lain sebagainya. Baik sobat sekalian, TOEFL ini sebenarnya tidak sulit. Jadi satu kesatuan soal itu kita diberi waktu 100 menit. Dengan mengetahui trik-trik dalam TOEFL ini, nanti Anda bisa mengerjakan bahkan hanya 90 menit saja. Pengalaman saya ketika mengerjakan listening, biasanya kalau listening waktunya flat karena kita dibatasi waktunya. Terus di structure ini saya bisa mengirit sampai 5 menit. Sampai 10 menit, bahkan sampai 10 menit. Karena sudah terbiasa dengan soal-soal ini, langsung kita lingkari ini yang salah, langsung kita tuliskan. Jadi kadang-kadang yang bikin lama itu kita melingkari jawaban LJK-nya, lembar jawaban komputernya. Nah, jadi di structure written expression ini kita memanfaatkan sebanyak mungkin waktu yang bisa kita tabung. Nah, biasanya saya untuk bagian structure ini bisa mencapai skor sampai 600. Nah, yang lemah kadang-kadang kita itu di bagian listening ya. Tapi kalau kita sudah tahu triknya, ini bisa kita atur. Saya berharap nanti sobat sekalian skor TOEFL-nya di atas 500 lah. Jadi supaya enak kita ketika ingin tes beasiswa, ketika kita ingin kuliah lagi ke luar negeri ya. Ada mungkin dari kalian yang ingin kuliah di luar negeri? Pastinya mungkin semua mau ya. Tapi apakah semua mampu? Persiapkanlah TOEFL Anda sedini mungkin. Nah, baik, untuk trik-trik yang lainnya akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Karena di setiap kelas kita ini hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit saja ya. Jadi setiap pertemuan ini 10 menit sampai 15 menit saja untuk memudahkan sobat sekalian dalam belajar. Jadi belajarnya tidak perlu diforsir. Kalau kita mau alokasikan waktu 10 sampai 15 menit saja setiap hari, saya pasti yakin sobat sekalian pasti bisa menguasai TOEFL ini. Baik, demikian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.